Halo subscriber, di video ini kita akan belajar mengedit video menggunakan Blender. Seperti yang mungkin kalian sudah ketahui, Blender merupakan software yang biasa kita gunakan untuk membuat animasi 3 dimensi atau 2 dimensi. Tapi mungkin yang kalian belum tahu, software ini juga bisa kita gunakan untuk video editing atau membuat video untuk berbagai keperluan seperti video YouTube, Instagram, film, dan lain-lain. Karena dengan menggunakan Blender, kita juga bisa memanfaatkan banyak fitur video editing yang sangat bermanfaat dan memudahkan kita. Apalagi Blender merupakan software yang gratis dan open source. Selain itu, jika kita sudah terbiasa menggunakan Blender dengan shortcut-shortcutnya, nanti kita juga bisa mengedit dengan sangat efisien dan cepat. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya. Untuk itu saya akan membuat file baru. Caranya klik file, kemudian pilih new, lalu pilih video editing karena kita akan mengedit video. Selanjutnya akan muncul tampilan video editing seperti ini. Ini tidak jauh tampilannya dengan Adobe Premiere Pro ya, atau Edius. Kalian kalau ingat Edius, tampilannya juga tidak jauh seperti ini. Di bawah sini kita punya timeline-nya ya. Timeline itu adalah tempat kita menaruh videonya nanti ya. Di timeline ini nanti kita bisa memasukkan videonya sama seperti timeline di video editor lain seperti Premiere Pro atau DaVinci Resolve atau yang lainnya ya. Yang spesial dari Blender adalah ini software gratis dan cukup ringan, jadi nggak usah takut buat kita pelajari. Selanjutnya kita siap buat memasukkan videonya. Untuk itu kita bisa membuka File Explorer, atau kalau kalian menggunakan Windows, kalian bisa buka Windows Explorer. Atau kalian juga bisa menggunakan File Explorer yang juga ada di Blender di sini ya. Tapi saya menggunakan File Explorer karena saya sudah menyiapkan foldernya. Misalkan saya akan mengedit video ini. Jadi kita akan pilih video ini, kemudian kita langsung saja kita seret ke timeline. Nanti video kita akan masuk. Sebelum itu, kita bisa menjalankan video kita dengan cara menekan space di keyboard. Namun, karena ini adalah video yang Full HD, kemungkinan komputer kalian atau laptop kalian tidak sanggup menjalankannya secara langsung. Itu karena videonya terlalu berat. Kecuali kalau kalian menggunakan komputer yang bagus, kalian bisa langsung memutarnya. Solusinya kita perlu menyiapkan proxy. Proxy itu adalah file video yang dibuat biar kita bisa menjalankan videonya secara real time tanpa gangguan atau komputer kita tidak merasa keberatan. Nah, untuk menyiapkan proxy kita perlu menyimpan file video editing kita atau file Blender kita ke folder yang sudah kita siapkan. Jadi kita tekan Ctrl S dan kita simpan ke tempat yang kita inginkan. Misalkan di sini saya simpan di sini ya, saya ganti, kemudian kita save. Selanjutnya kita bisa menyiapkan proxy-nya dengan cara kita klik video yang akan kita siapkan proxy-nya, kemudian kita klik proxy, kemudian kita centang atau kita pilih 25% karena ini adalah pilihan yang paling ringan, jadi nanti komputer kita akan sanggup buat menjalankan video kita dengan real time. Selanjutnya kita klik ini rebuild proxy and timecode. Selanjutnya nanti proses ini akan berjalan. Ini adalah proses pembentukan proxy atau pembuatan proxy-nya. Selanjutnya ini kita bisa melihat di sini adalah tampilan videonya. Ini masih 100% ya. Jadi biar nanti tidak keberatan komputer kita
akan mampu menjalankan videonya dengan lancar. Jadi kita perlu menurunkan kualitasnya menjadi 25%, sama seperti yang kita pilih ini ya, proxinya tadi. Jadi kita tekan N di keyboard buat menampilkan menu. Di sini kita tekan N karena N itu singkatan dari delete. Kemudian kita klik view dan kita ubah proxy rendernya menjadi 25%. Kemudian kita tekan N lagi buat menutup. Sambil menunggu proxy-nya selesai sampai 100%, kita bisa menentukan ini start dan end-nya. Nah, start itu adalah frame di mana dia videonya mulai berjalan. Di sini videonya akan berjalan di frame pertama atau frame 1 di awal sini ya. Dan N-nya itu adalah di mana videonya nanti akan selesai berputar. Di sini N-nya adalah di frame 250 atau lebih tepatnya di detik ke-8. Kita bisa mengganti N-nya atau mengganti di mana nanti videonya berakhir dengan cara menyeret ini sampai videonya berakhir di sini ya, atau kita juga bisa klik lalu mengetik secara manual. Kita tunggu sampai proxy-nya selesai 100%. Sambil menunggu kita bisa menambahkan video lain yang akan kita masukkan. Misalnya video ini kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Kita juga bisa membuat proxy buat video yang baru kita masukkan dengan cara seperti tadi. Klik videonya lalu klik ini rebuild proxy. Lalu kita bisa lihat bagian yang biru ini adalah videonya dan yang hijau adalah audionya. Kalau kita menggunakan video editor yang lain, biasanya pada audio ada gelombangnya. Di Blender kita bisa menampilkan gelombang suaranya dengan cara seperti ini. Kita klik suaranya atau audionya, kemudian kita klik strip, lalu kita centang display waveform. Dengan begitu nanti gelombangnya akan terlihat. Kita juga tampilkan di audio yang satunya. Sambil menunggu kita bisa langsung mempelajari shortcut-nya ya. Kita bisa menggeser-geser atau memindah videonya dengan cara menyeret sama seperti video editor lainnya ya. Kita bisa seleksi dengan cara klik atau kita seleksi dengan cara menyeret seperti ini. Dengan begitu audio dan videonya bisa terseleksi dua-duanya. Kemudian kita bisa seret seperti ini, lalu kita bisa lepaskan seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut yang sama dengan yang ada di Blender 3D ya. Kita bisa seleksi kemudian kita tekan G, nanti dia akan bergerak atau bergeser tanpa harus kita tahan kliknya. Jadi tangan kita tidak harus menekan terus-menerus biar nggak terlalu capek ya tangan kita. Nah, karena videonya ini ternyata panjang, kita masih bisa mengubah N-nya atau mengubah panjang videonya nanti seperti ini. Nah, karena sudah selesai proxy-nya, kita bisa menjalankan videonya. Kita bisa menggunakan scroll di mouse ya buat zoom in dan zoom out. Kita scroll ke atas buat zoom in dan scroll ke bawah buat zoom out. Atau kalau kalian tidak menggunakan mouse, kalian bisa menarik ini ya, ujungnya ini buat zoom in dan zoom out. Dan kalian juga bisa menekan klik tengah atau scrollnya buat menggeser-geser timeline seperti ini. Nah, kalau kalian tidak menggunakan mouse atau kalian menggunakan laptop, kalian bisa mengatur shortcut biar kalian bisa menggunakan tombol Alt sebagai pengganti klik tengah. Jadi kalian bisa klik edit lalu preference, lalu klik input dan klik ini emulate 3 button mouse dan kita pilih Alt. Nah,
Dengan begitu, ketika kalian menekan Alt, lalu kalian geser menggunakan klik kiri, kalian bisa menggeser seperti ini tanpa harus menekan klik tengah, karena bisa jadi kalian tidak punya mouse. Sebaiknya beli kalau punya duit. Di sini kalian bisa mengatur resolusinya. Di sini ya, output properties. Resolusinya di sini saya pilih Full HD atau 1920 x 1080. Nah, resolusinya ini bisa berubah secara otomatis kalau kita memasukkan video pertama kita ya. Jadi, kalau videonya yang kalian masukkan pertama itu 4K, nanti ini otomatis juga akan menyesuaikan. Kalau HD atau SD atau standard definition, kalian nanti juga akan menyesuaikan. Yang bawah ini juga menyesuaikan ya frame rate-nya ini. Frame rate-nya itu adalah 30 fps atau 30 frame per second. Jadi dalam 1 detik ada 30 frame atau gambarnya. Outputnya ini kita juga bisa atur sekarang atau nanti. Pokoknya ini adalah tempat video kita nanti tersimpan setelah kita render atau kita ekspor. Ini juga adalah format file videonya nanti. Kita bisa atur menjadi FFmpeg dan encodingnya bisa kita pilih MPEG-4 dan ini H264. Ini kita pilih medium atau kita bisa ganti yang lebih bagus atau lebih jelek. Makin atas makin bagus ya, tapi ingat nanti kalau semakin bagus kualitasnya maka ukuran filenya maka akan lebih besar. Jadi saya pilih medium quality saja ya, karena kalau nanti kita upload di YouTube misalkan nanti juga akan dikompres ya, jadi nggak sebagus asli. Dan encoding speednya ini saya pilih good. Dan audionya ini saya ganti menjadi AC3 atau MP3 juga boleh. Dengan begitu nanti ada suaranya. Kalau kalian tetap no audio nanti nggak ada suaranya. Nah, sepertinya proxy video pertama sudah selesai. Jadi kita bisa memainkan videonya. Nah, karena sudah 100%, kita bisa memutar videonya dengan lancar. Lihat 30 fps ini ya. Nah, kita bisa tekan space buat menjalankan atau tekan ini. Nah, buat memotong videonya kita bisa menggunakan shortcut K ya. Kita bisa seleksi video mana yang ingin kita potong, misalkan di sini, lalu kita tekan K di keyboard, nanti akan terpotong seperti ini. Kalian bisa geser-geser atau kalian tidak usah seleksi videonya, lalu langsung kalian tekan K, maka nanti semua akan terpotong. Semua baik audio atau video yang ada di sini akan terpotong. Misalkan di sini juga saya potong, tekan K. Maka keduanya akan terpotong. Nah, buat menghapus misalkan ini bagian yang mau saya potong ya karena ini jelek atau disensor. Kita bisa seleksi lalu tekan X di keyboard, langsung dia akan hilang atau terhapus. Nah, kalian bisa menghapus gapnya atau kalian bisa menghapus renggangnya ini ya atau celahnya ini biar langsung nempel gitu dengan cara tekan backspace ya. Backspace nanti dengan otomatis akan tersambung atau gapnya akan hilang. Kalian sebenarnya juga bisa melakukannya secara manual. Misalkan saya seleksi bagian ini lalu kalian geser ke depan, nanti juga akan hilang. Tapi alangkah cepatnya kalau kalian menggunakan backspace, nanti akan terhapus seperti ini. Seperti itu. Atau kalau kalian biasa di Premiere Pro, kalian biasanya menggunakan tool knife ya, knife tool. Di sini juga ada, tapi tersembunyi ya di sini. Kalian tekan T atau klik ini. Di sini namanya adalah blade. Blade itu kan silet. Jadi zaman dulu itu sebelum ada
komputer buat ngedit video, film itu diedit menggunakan silet atau pisau atau cutter ya buat memotongnya. Jadi sampai sekarang toolnya itu adalah silet seperti ini. Kalian bisa memotong-motong seperti ini sama seperti di Premiere Pro. Atau cara yang lain adalah kalian bisa menggunakan ujungnya ini lalu kalian geser seperti ini, atau kita juga bisa menyeleksi ya, misalkan audio dan videonya kita seleksi bagian ujungnya, nanti kita bisa geser-geser seperti ini buat memotong. Kita bisa tekan backspace buat menghapus gapnya. Misalkan ini bagian yang jelek atau ngeblur dan saya perlu menghapusnya, saya bisa tekan K di keyboard, lalu di sini juga kita tekan K di keyboard. Ini buat contoh saja ya. Lalu kita tekan X buat menghapus dan kita tekan backspace buat menghapus gapnya seperti ini. Kita juga bisa menambahkan transisi ya, tapi transisi di Blender itu terbatas ya, nggak banyak. Jadi kalau kalian mau transisi yang bagus atau transisi yang aneh-aneh seperti zoom atau yang lain-lain, kalian harus membuat transisi secara manual. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan membuat tutorialnya. Jadi saya akan mencontohkan transisi yang sangat sederhana, namanya adalah fade in atau fade out. Atau bahasa Indonesianya itu adalah memudar. Misalkan ini saya akan menambahkan transisi memudar atau fade out. Jadi kita bisa klik videonya, lalu kita klik add, lalu pilih fade, kita pilih fade out buat menambahkan transisinya seperti ini. Nanti dia akan pudar, ada animasi pudar seperti ini. Nah, kita nanti bisa mengatur animasinya perputaran ini. Sebenarnya kita juga bisa mengatur transisinya ini, mempercepat atau memperlambatnya menggunakan dropshift ya, tapi kita tidak akan mempelajarinya sekarang. Ini cuma contoh ya. Selanjutnya saya akan menunjukkan fitur magnet ya atau snap. Misalkan di sini videonya akan saya tumpuk ke sini sejajar dengan ini. Untuk itu kita bisa seleksi videonya, lalu kita tekan G dan kita taruh di sini. Kita sambil menekan Ctrl, nanti akan ada snapping ya, atau kalau di Premiere Pro namanya magnet ya. Kemudian kita klik, nanti akan menempel di sini. Selanjutnya saya akan memasukkan audio atau musik, misalkan musik ya. Jadi saya menggunakan cara seperti tadi ya, caranya sama. Kita cari musiknya. Misalkan saya mau memasukkan musik yang ini, tinggal kita seret saja, lalu kita bisa klik ini display waveform biar ada gelombangnya, biar gelombangnya bisa kita lihat. Lalu volume atau volumenya bisa kita atur di sini. Misalkan kalau terlalu keras bisa kita turunkan volumenya dan kita bisa naikkan volumenya. Nah, kalau terlalu keras suaranya maka nanti ada merah-merahnya ini ya. Jadi itu terlalu keras, jadi tidak bagus. Misalkan seperti ini. Kalau sudah, kita bisa merender atau mengekspor video kita. Caranya kita atur kapan videonya nanti berakhir. Misalkan di sini videonya selesai ya, di frame ini. Tinggal kita copy saja ya ke N-nya biar videonya nanti selesai di sini. Selanjutnya kita bisa mengatur outputnya. Di sini di output properties, di output kita klik ini dan kita tentukan di mana kita menyimpan videonya. Misalkan di sini
dan kita tulis atau kita ketik namanya. Kemudian kita klik accept. Kemudian kita tadi sudah mengatur ini, kita juga bisa mengatur ini, kita sudah mengaturnya tadi ya. Jadi kita siap buat merender atau mengekspor. Klik render, lalu kita pilih render animation. Nanti videonya akan terrender dengan seperti ini. Videonya sudah jadi terima kasih sudah menonton video saya sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tonton juga video saya yang lainnya. Sampai jumpa.